Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum memulai kegiatan Zoom pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah disuruhkan. Mungkin bisa ditampilkan untuk PPT-nya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, dari kelompok satu akan menjelaskan tentang kadar air. Untuk kelompok satu sendiri terdiri dari saya Dias Putra Sagita dengan NIM K1523023. Saya Anissa Fadilah dengan NIM K1523011. Saya Aryo Nur dengan NIM K1523013. Saya Rizky Putra Permana dengan NIM K1523065. Saya Yumna Behna Ajija dengan NIM K1523077. Nah, apa saja yang akan kita bahas di Zoom kali ini? Dan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kadar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan, peralatan, prosedur percobaan, video pengujian, dan yang terakhir akan membahas tentang rumus analisis data. Next. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Apa sih pengertian dari kadar air? Kadar air merupakan perbandingan antara berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat butiran tanah kering yang dinyatakan dalam persen. Next. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan untuk mengukur atau mengontrol kadar air dalam material tertentu. Ini penting karena kadar air dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanis, termal, dan kimia dari bahan tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja produk akhir. Selanjutnya ada peralatan uji kadar tanah. Yang pertama yaitu cawan. Cawan kadar air adalah alat pengukur presentasi kandungan air dalam bahan dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua yaitu ada timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Timbangan ini juga biasa dikenal dengan timbangan analitik. Timbangan ini sangat presisi digunakan untuk mengukur massa dengan ketelitian hingga 2 desimal. Yang ketiga yaitu ada oven kadar air. Oven ini juga biasa dikenal dengan moisture oven atau biasa digunakan untuk menentukan kandungan air dalam sampel bahan dengan metode pengeringan. Fungsi utama dari oven kadar air adalah untuk menguapkan air yang terdapat dalam sampel melalui pemanasan, kemudian menghitung kadar air berdasarkan perubahan berat. Yang keempat, yaitu ada desikator. Desikator sendiri adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menjaga benda-benda sensitif terhadap kelembapan dalam kondisi yang kering. Kemudian selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama, ditimbang cawan yang akan dipakai, lalu diberi nomor atau tanda. Yang kedua, dimasukkan benda uji yang akan diperiksa. Dicari kadar airnya ke dalam cawan tersebut lalu ditutup. Ketiga, ditimbang cawan yang telah berisi benda uji tersebut. Keempat, dimasukkan ke dalam oven yang suhunya telah diatur 110 derajat Celcius selama 24 selai sehingga berada konstan. Kemudian tutup cawan juga. Kelima, setelah dikeringkan dalam oven, cawan tersebut lalu dimasukkan ke dalam desikator agar cepat dingin. Keenam, setelah dingin, timbang kembali cawan yang telah berisi tanah kering tersebut. Kemudian yang terakhir, ketujuh, dilakukan percobaan sebanyak 2 kali agar diperoleh kadar rata-ratanya. Nah, berikut kami akan menampilkan video tentang pengujian kadar air. Mungkin bisa disimak untuk video berikut ini.
untuk yang pertama kita menimbang berat cawannya dulu. Setelah itu kita ambil sedikit tanah ini untuk dijadikan sampelnya. Lalu tanah sampelnya dimasukkan ke dalam cawan. Nah, setelah itu kita timbang berat sampelnya. Untuk dalam video ini terdapat 3 sampel. Nah, setelah ditimbang, kita masukkan sampel ke dalam oven dan dikeringkan selama 24 jam. Setelah dikeringkan, sampel dikeluarkan dan lalu ditimbang lagi. Nah, mungkin itu gambaran tentang pengujian kadar air. Next. Selanjutnya yaitu Hemus perhitungannya. Untuk menentukan betulnya kadar air atau water content yang terkandung dalam tanah asli, yaitu menggunakan Hemus, W sama dengan W pangkat 2 dikurangi W pangkat 3 atau W pangkat 3 dibagi W pangkat 3 dikurangi W pangkat 1 dikali 100%. Keterangannya, W ada sama dengan kadar air persen, W1 sama dengan pH cawan kosong, W2 sama dengan pH cawan ditambah tanah asli atau basah, W3 sama dengan pH cawan ditambah tanah kering atau kering open. Nah, jadi itu ya teman-teman. Habis kita timbang, kita masukkan ke dalam rumus ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar air. Yang pertama yaitu curah hujan. Curah hujan akan menambah kadar air dalam tanah, sementara evapotranspirasi akan mengurangi kadar air. Yang kedua yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah juga mempengaruhi kadar air karena kemampuan penyerapan dan retensi air yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu kemiringan tanah. Kemiringan lahan akan mempengaruhi aliran air di permukaan tanah. Kemudian ada perbedaan antara kadar air tanah dan kandungan air tanah. Kadar air mengacu pada persentase atau jumlah air dalam suatu bahan atau substansi. Ini adalah ukuran persentase berat air dalam suatu bahan dibandingkan dengan berat total bahan tersebut. Misalnya, jika sebuah bahan memiliki kadar air 20%, itu berarti 20% dari berat total bahan tersebut adalah air. Kemudian kandungan air. Kandungan air juga mengacu pada jumlah air dalam suatu bahan, tetapi kadang-kadang dapat merujuk pada jumlah absolut air yang ada dalam bahan tersebut, bukan hanya dalam bentuk persentase. Jadi, kandungan air bisa menjadi nilai absolut dalam satuan tertentu, seperti gram atau liter, yang menunjukkan jumlah sebenarnya dari air dalam bahan tersebut. Jadi, perbedaannya dapat diringkas sebagai berikut. Kadar air adalah ukuran relatif persentase air dalam suatu bahan, sementara kandungan air bisa merujuk pada jumlah absolut air dalam bahan tersebut. Selanjutnya adalah Yang cara terakhir mengontrol. yaitu
kadar air. Untuk mengontrol kadar air dalam suatu bahan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengeringan, penggunaan pengawet, pengaturan lingkungan, atau pengemasan yang sesuai. Penggunaan alat pengukur kadar air juga dapat membantu dalam mengontrol kadar air suatu bahan. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi kadar air. Mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Bila tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita cukupkan untuk materi yang kami sampaikan mengenai kadar air ini. Bila ada kurang-kurangnya dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.